Perjuangan Indonesia dalam merebut Papua dari tangan Belanda, meninggalkan sejumlah kisah heroik dari para prajurit Kopassus. Keberanian prajurit Kopassus itu, membuat Belanda gerah dan memaksa negeri kincir angin tersebut, tunduk dan mau menyerahkan Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski begitu, perjuangan belum berakhir. Pasukan elit TNI Angkatan Darat itu, juga harus berjuang meredam kelompok bersenjata peninggalan Belanda yang memberontak. Dikutip dalam buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Prajurit Para Komando, diceritakan bagaimana mereka harus berjuang keras, menundukkan kelompok pemberontak Lodewijk Mandajan, yang mengacau di Papua. Hal itu menyebabkan 14.000 orang, terpaksa masuk ke hutan untuk menghindari kekerasan oleh kelompok bersenjata Lodewijk. Dalam perjuangan Kopassus, ada peristiwa menegangkan ketika salah satu prajurit Kopassus, bersembunyi di tumpukan mayat selama 5 hari. Aksi heroik itu, dilakukan Prada Parjo, pada awal-awal perebutan Irian Barat pada tahun 1961 sampai tahun 1962. Peristiwa tersebut, berawal ketika pasukan gabungan Kopassus bersama pasukan Paskas, yang dipimpin Letnan II Infanteri Agus Hernoto, diterjunkan ke dalam hutan rimba Papua. Dalam upaya penyusupan, Prada Parjo bersama rekan-rekannya disergap pasukan Korps Marinir Kerajaan Belanda, di daerah Fakfak. Karena kekuatan yang tak seimbang membuat pasukan gabungan TNI terdesak. Berdasarkan instruksi yang diberikan pimpinan, jika kalah jumlah, maka seluruh prajurit harus mundur ke dalam hutan. Ketika keadaan tenang, pasukan gabungan ini pun keluar dari hutan untuk kembali melakukan penyusupan. Namun, pasukan gabungan ini dikejutkan dengan kondisi sebuah kampung yang telah rata dengan tanah, akibat dibakar tentara Belanda. Melihat kondisi pasukan gabungan TNI yang mulai menurun, Letda Agus Hernoto memutuskan untuk beristirahat di sebuah kebun pala. Belum sempat melepas lelah, tiba-tiba muncul serangan mendadak dari pasukan marinir Belanda. Kontak tembak pun tak terelakkan, dalam pertempuran itu, Letda Agus Hernoto mengalami luka tembak di kedua kakinya. Di kemudian hari, kedua kaki Agus Hernoto harus diamputasi karena membusuk. Sementara itu, pertempuran sengit tersebut, membuat 3 anggota Paskas dan 2 anggota Kopassus gugur dalam pertempuran. Begitu juga Prada Parjo, dia pun roboh usai terkena terjangan peluru tentara Belanda. Gencarnya serangan dari pasukan Belanda, membuat Prada Parjo harus menyelamatkan diri. Prada Parjo kemudian merangkak, bergerak perlahan untuk bersembunyi di balik jasad rekan-rekannya yang telah gugur. Prada Parjo menyamar seolah-olah telah tewas, demi menyelamatkan diri. Apalagi, usai pertempuran tentara Belanda melakukan patroli, keadaan itu membuat Prada Parjo tidak bisa bergerak. Bahkan, Prada Parjo terpaksa harus tidur selama 5 hari, di antara jasad teman-temannya yang telah gugur dalam pertempuran. Upaya penyelamatan itu pun membuahkan hasil. Prada Parjo akhirnya diselamatkan oleh warga setempat, yang membawanya ke permukiman untuk dirawat. Selanjutnya, Prada Parjo dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Belanda untuk menjalani perawatan medis. Prada Parjo mengaku beruntung tak dijadikan tawanan saat dirawat. Saat di rumah sakit, Prada Parjo mendengar jika pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Itulah kisah prajurit Kopassus yang tidur selama 5 hari di antara jasad teman-temannya yang telah gugur. Klik tombol subscribe di bawah ini, sebagai bentuk dukungan kalian terhadap kami. Terima kasih.